tempat lokasi event Formula E. Dan sebenarnya lokasi yang sudah banyak beredar di 5 lokasi semuanya bagus-bagus. Punya cerita tentang Jakarta yang memang Formula E lintasnya memang lintas jalan raya. Yang pertama ada GBK, kedua Sudirman Tamrin, ketiga ada PIK, Kemayoran, dan Ancol. 5-5-nya semua bagus, tidak ada yang jelek, dan mendominasi terkait dengan 5 wilayah tersebut adalah kita minta approval dari FAE dan FIO selaku penyelenggara. Pasti ada pertanyaan, kenapa sih lama benar pengumuman venue-nya? Kalau saya yang memutuskan regulasi balap Formula E-nya, dari kemarin pas saya ditunjuk sebagai ketua OC, saya langsung umumin. Cuman karena ini harusnya diberikan approval oleh FAE dan FIO sendiri, maka 2 lembaga tersebut mengkaji dan mengevaluasi dari tempat-tempat yang sudah ada. Dari akhir 2 lembaga tersebut, barulah tadi pagi diberikan approval sirkuit untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta adalah di Ancol. Kenapa mesti pilih Ancol? Karena pertama, Ancol adalah tempat yang dinamis, yang ikoniknya Jakarta, dan tempat tidak mengganggu prasarana masyarakat, prasarana jalan masyarakat yang lain. Tertutup untuk pelaksanaannya pada event yang 1 hari pada saat Juni tanggal 4, 2022. Nah, pasti ada pertanyaan lagi, manfaatnya apa? Kenapa pilih di Ancol? Ada 2 manfaat dan selebihnya banyak manfaat pada saat pelaksanaan dimulai pada tanggal 4 Juni. Baik dari sisi lokasi, dari pendapatan, dari pelaksanaan, branding segala macam. Itulah kenapa akhirnya approval dari FAE dan FIO di Ancol. Tidak perlu lagi membangun sirkuit dari nol, karena Formula E sendiri beda dengan Formula One yang harus dibangun seperti Mandalika, yang eksis dalam konteks balapan Formula E dan MotoGP. Formula One maksudnya. Nah, Formula E sendiri itu areal jalan raya yang bisa di-approve oleh FAE dan FIO dengan kondisi yang memang desainnya dari mereka. Nah, alhamdulillah nanti sebentar akan ditayangkan gambar daripada yang sudah di-approval oleh FAE dan FIO. Nah, nanti secara teknis rekan saya, Andana Mikola, yang akan menyampaikan dari segi sirkuit. Beliau adalah mantan pembalap zaman dulu, yang sekarang masih keren. Walaupun umur bertambah, tapi masih keren kok. Nah, yang lain-lain nanti dari prasarana di Rut Ancol dan Jakpro dalam hal ini, sebagai panitia pelaksanaan Formula dicatat tidak menggunakan APBD. Kita menggunakan dengan cara merangkul sponsor, dan itu dilakukan di seluruh dunia dalam event-event yang besar. Jadi jangan nanti salah tafsir lagi, karena event ini adalah event internasional dan semua
yang memiliki brand besar pasti ikut andil untuk dalam event yang lumayan bagus ini. Dan di dunia juga mencanangkan bahwa program mobil listrik, suka nggak suka, bahwa ke depan kita akan menggunakan teknologi baik roda 2 maupun roda 4 menggunakan listrik. Kota terbesar dan pertama di Indonesia, sejarahnya Ancol ini adalah tempat balapan mobil. Jadi kalau teman-teman yang senior seperti saya, ini tahun terakhir balapan itu tahun 1990, dimulai tahun 1970. Arealnya itu dari sini sampai kemudian di gerbang timur. Jadi kita Ancol ditunjuk sebagai lokasi untuk Jakarta E-Prix ini akan mereview pengalaman nostalgia zaman dulu adanya balap mobil di Ancol. Dan semoga acara Jakarta E-Prix ini memberi kebangkitan pariwisata untuk Ancol dan seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut Japro, Pak Dirut Ancol. Saya mewakili juga Ikatan Motor Indonesia sebagai regulator. Kami beberapa hari lalu sudah meninjau lokasi Pak bersama FAE dan Formula E, dan akhirnya beliau memutuskan Ancol sebagai tuan rumah, sebagai venue-nya, karena memang dilihat dari segi lokasinya yang cukup memadai, karena dengan luasan tanah yang 35 hektar cukup untuk bisa menghadirkan sirkuit sepanjang 2,4 km dengan lebar 12 meter, dan sirkuit ini nanti akan bentuknya seperti sirkuit jalan raya. Jadi dari segi view-nya juga bukan seperti sirkuit permanen, tapi seperti sirkuit jalan raya. Karena memang kita ketahui di setiap event-event formula itu rata-rata 90% itu eventnya ada di street race. Gitu. Jadi nanti yang kita akan hadirkan ini sesuatu yang sangat berbeda dan baru pertama kali ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Pertanyaannya untuk Pak Ketua dan juga untuk Mas Ananda yang sudah meninjau langsung. Dari sisi teknis Mas, seperti apa sih yang jadi indikator-indikator dari FAE sehingga akhirnya diputuskan di Ancol ini menjadi tempat yang nantinya akan dijadikan ajang sirkuit. Lalu dari sisi teknis lagi tadi seperti apa lebar jalannya, kualitas aspalnya, pit stopnya nanti, terus lalu juga jumlah belokannya, apakah ini juga akan menjadi hal yang menantang untuk pembalap nanti, Mas? Jadi mengapa dipilih di lokasi di Ancol? Karena pada saat saya bersama FAI ke sini, langsung satu kata yang diucapkan oleh Xavier, namanya utusan dari FAI, bahwa wah ini tempat yang sangat indah sekali, menunjukkan bahwa sisi lain daripada kota Jakarta, gitu. Bahwa di sini ada stadion juga yang baru, ya kan, terus ada juga sisi bahwa dia baru tahu di sini ada pantai, ya kan, di Jakarta. Jadi suatu tempat yang ikonik. Nah, kalau dilihat dari panjang sirkuitnya, memang Formula itu panjangnya maksimal tidak bisa lebih dari 2,5 kilo untuk sirkuitnya. Dan pada saat kemarin survei juga beliau bilang bahwa ini akan menjadi sirkuit, salah satu sirkuit yang terbaik untuk Formula E, karena di beberapa tempat akan ada perubahan elevasi, yang mana ada sedikit naik, sedikit turun, dan juga ada sedikit ada tikungan fast corner, ada slow cornernya juga. Jadi karena ini sirkuitnya bukan sesuatu yang ada di satu kota dan harus dibuat seperti sirkuit, ini adalah sirkuit yang memang 60% sudah ada jalanannya Pak, sisanya 40% memang kita buat lagi jalanan yang baru. Jadi ada 18 tikungan, terus juga aspalnya juga mungkin kita akan memakai aspal yang terbaik.